Baik, saya Ya, bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf tidak bisa saya bacakan semuanya, tapi yang saya pilihkan pertanyaan ini paling tidak mewakili dari Jogja Lovers semuanya yang mendengarkan di program malam hari ini. Baik, saya pilihkan pertanyaan pertama. Yang pertama atas nama Lutfi yang ada di Lombok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Istri saya sering mengungkit dan mengorek luka-luka lama ketika didapati saya ada kesalahan dan ingin meminta maaf. Padahal Ya, saya sendiri saja sudah lupa, namun istri masih mengingat betul akan hal itu. Sehingga yang niatnya saya mau meminta maaf tidak jadi karena marah dan bertengkar dan membuat saya jengkel. ya, Bagaimana saya ya. menyelesaikannya dengan konflik-konflik yang seperti ini menurut Bapak dan Ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada orang-orang yang mudah melupakan, ada orang-orang yang cukup sensitif, yang lama melupakannya, bahkan susah melupakannya, dan kadang-kadang tidak bisa lupa. Nah, Pak Lutfi, untuk istri Bapak yang katakanlah seperti itu selalu mengingat dan mengingat kesalahan, Bapak harus terus memberikan maaf kepada istri Bapak. Ya, Bapak minta maaf dan memberikan maaf. Minta maaf dan memberikan maaf. Ya, jadi maklumilah kalau pasangan kita bukan orang yang mudah melupakan maaf, melupakan kesalahan. Ya, bukan orang yang mudah melupakan kesalahan. Memang pada kenyataannya ada orang yang mudah melupakan kesalahan, ada orang yang tidak mudah, sekali disakiti teringat seumur hidup dan sebagainya. Nah, itulah realita. Nah, nih Bapak Lutfi, ya untuk hal itu kita harus memaklumi. Kita harus memaklumi kalau pasangan kita itu termasuk orang yang tidak mudah melupakan, kita minta maaf tidak dimaafkan, dan dia juga tidak meminta maaf. Nah, terhadap kesalahan itu kita harus memaklumi dan memaafkan, dan pada waktu yang baik tentu bisa dikomunikasikan. Saya mau tambahkan sedikit mumpung saya ingat juga ya. Mungkin buat Bapak Ibu semuanya, untuk sebuah kesalahan tidak mungkin sih kita melupakan sampai lupa gitu ya. Sampai lupa, kita hilang ingatan, itu nggak mungkin. Bahwa kita hilang ingatan, kita pernah disakiti, itu tidak mungkin. Tapi ketika kita ingat, ketika kita sudah memaafkan, ketika sudah memberikan maaf kita, itu ketika kita ingat, kita tidak akan menjadi sakit hati lagi. Nah, sebaiknya setiap kita mengambil keputusan untuk memaafkan dan melupakan. Dalam hari ini bukan melupa terus hilang ingatannya, enggak, tapi ketika kita ingat, kita tidak terganggu lagi, kita tidak merasa sakit hati lagi. Itu saja. Terima kasih, silakan Pak. Baik, yang berikutnya saya bacakan kembali pertanyaan atas nama Saskia yang ada di Pangkep nih Pak Yus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya punya kecenderungan luka lama sulit sembuh. Walaupun bilang ia memaafkan, namun masih memendam kekesalan dan bertekad membalas di kemudian hari, menunggu waktu yang tepat. Bagaimana supaya saya bisa memaafkan dengan tulus saat saya juga sudah bilang iya memaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kadang-kadang begini, ketika kita menikah, kita ini punya satu keyakinan bahwa orang yang kita kasihi tidak mungkin menyakiti kita. Nah, orang yang kita kasihi itu bukan orang sempurna. Dari berbagai macam perbedaan, pasti kemungkinan konflik itu terjadi. Nah, banyak pasangan yang meyakini bahwa orang yang kita kasihi tidak mungkin menyakiti saya. Apalagi kalau kita sedang di mabuk asmara, itu tidak pernah kebayang bahwa orang yang kita cintai, yang karenanya kita mabuk, itu lalu menyakiti kita. Nah, kebanyakan kita tidak siap. Tidak siap menerima. Meskipun kita sedang mabuk asmara, nah pada waktu kita sedang mabuk asmara, kita harus ingat, ini orang yang aku cintai setengah mati pada hari ini, itu adalah orang yang tidak sempurna. Dan satu waktu,
sangat mungkin dia melakukan kesalahan kepada saya. Nah, ibu harus punya pemikiran seperti itu, ya, punya pikiran seperti itu bahwa ini orang juga, ini pasanganku juga bukan orang yang sempurna, sehingga ketika dia melakukan kesalahan kita bisa memaklumi. Jangan katakan, "Loh Pak, ini kok orang yang aku kasih kok malah menyakiti saya." Bukan. Orang yang kita kasihi adalah orang yang tidak sempurna. Sama, kita juga tidak sempurna. Dia bisa melakukan kesalahan terhadap kita, kita bisa melakukan kesalahan terhadap dia. Jadi jangan menyimpan satu waktu nih, aku akan balas. Jangan. Ya, maafkan, lupakan. Silakan Mas Anton, berikutnya. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Rizky yang ada di Garut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika perbuatan suami seperti tidak termaafkan karena suami punya wanita simpanan di luar dan di rumah kerjaan suami marah-marah dan sering memukul saya. Rasanya saya sudah tidak ingin ketemu dengan suami. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu jika saya menghadapi masalah yang seperti ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu masalah yang cukup rumit memang. Nah, saya mendorong pada bulan yang baik ini. Pada bulan yang baik, kita bawa dalam doa. Kadang-kadang ada hal sejujurnya ya, tidak semua hal saya bisa jawab. Kalau situasi seperti itu, saya menyadari kalau ibu mungkin marah, kecewa, dan sebagainya. Tapi saya tetap mendorong, ibu tetap tabah, ya, ibu tetap tabah, dan pada bulan yang baik ini kita doakan, ya, doakan, ya, doa orang yang teraniaya itu didengarkan oleh Tuhan dan manjur sekali. Ya, jangan berdoa lalu Tuhan bikin celaka suamiku, jangan. Kita doakan supaya suami kita itu bisa berubah dan kembali kepada keluarga. Saya percaya pada bulan yang baik ini adalah salah satunya waktu untuk kita berdoa membawa persoalan kita. Baik, saya berikan kembali pertanyaan berikutnya atas nama Akmal di Pasuruan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, istri seringkali memberi konsekuensi dari perbuatan saya yang salah. Meskipun saya sudah meminta maaf. Walaupun istri bilang sudah memaafkan, tapi istri minta saya seperti menghukum tidur di luar dulu untuk 1, 2, sampai 4 hari. Kata istri, memaafkan itu mudah, namun menerima kembali dirimu itu sepenuhnya perlu waktu. Bagaimana jika begini Bapak dan Ibu? Beri saya masukan dan pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya paham. Ya, saya paham. Jadi kadang-kadang begini, mungkin kalau dipaksa juga jadi ribut. Ya, kadang-kadang kita harus menerima konsekuensinya. Ya, terima konsekuensinya. Tapi menurut saya lain kali, utarakanlah dengan ibu, bicarakanlah dengan baik-baik ya. Kalau perlu dorong ibu mendengarkan akan YouTube ini, siaran ini, ya supaya bisa memahami. Tapi seandainya katakanlah pasangan kita perlu waktu, berikanlah. Ya, kita juga di sisi yang lain, kita meskipun kita gampang memberi maaf, kita juga harus memahami seandainya orang lain itu tidak langsung bisa memberi maaf dan rela kepada kita. Nah, kita harus memaklumi hal itu. Kita harus punya kebesaran hati, kita punya kerelaan. Demikian Mas Anton. Baik, berikutnya saya pilihkan pertanyaan atas nama Utami yang ada di Makassar. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Apakah dengan memaafkan berarti menerima perilaku dari pasangan yang tidak baik? Lalu bagaimana jika itu sering terulang terus-menerus dan belum ada perbaikan sampai sekarang ini? Terima kasih. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa orang berubah itu tidak mudah. Orang berubah itu butuh waktu yang sangat lama dan biasanya memang kita akan melakukan kesalahan yang sama. Ya, meskipun ada ungkapan ya, keledai tidak jatuh di lubang yang sama. Nah, tapi kita ini seringkali melakukan kesalahan yang sama. Saya ini emosional. Bu Indah tidak suka kalau saya ini lalu marah dengan emosi dan keras. Nah, tapi saya tidak bisa hitung. Meskipun saya minta maaf,
sudah dimaafkan, saya tetap melakukan itu. Saya tidak tahu, mungkin puluhan bahkan ratusan kali. Ya, tapi itulah realita bahwa tidak mudah orang itu berubah. Ya, dan biasanya kesalahan dilakukan pada kesalahan yang sama. Ya, tidak berganti-ganti kesalahan. Ya, itu saja. Ya, kelemahan. Ya, kelemahan itu akan terjadi. Jadi saya mendorong ibu atau bapak mesti harus punya, mempersenjatai dengan memiliki stok maaf yang tidak terhingga. Mungkin sedikit saya tambahkan bahwa ketika kita memaafkan bukan berarti kita menerima kelemahannya atau kesalahannya, tapi kelemahan dan kesalahan seseorang itu, pasangan kita khususnya pada kasus keluarga ini, harus kita bicarakan. Jadi kita berani membuka diri, kita harus berani berkata bahwa sebetulnya aku tidak suka ini, tapi kita memaafkan, menerima orangnya, tapi kita memang tidak bisa menerima perbuatannya, apalagi yang kasar, yang suka memukul. Nah, itu harus dibicarakan, dan ya yang seperti kalau orangnya tidak bisa berubah-berubah, hanya satu yang bisa kita lakukan, berdoa. Baik, saya pilihkan pertanyaan atas nama Ginasti ada di Bali. Ini orangnya lagi di Bali dan mendengarkan siaran kita. Ya. Baik, Om Swastiastu, selamat malam Harmoni Keluarga. Ya. Selamat malam. Seringkali persepsi yang salah sehingga pintu maaf seringkali ditutup. Kalau aku maafkan dia tidak merasa sudah bikin salah. Kalau aku maafkan dia berarti aku menganggap itu tidak pernah terjadi. Kalau aku maafkan dia nanti dia akan begitu lagi dan sebagainya. Selalu memperhitungkan seperti itu karena suami sepertinya tidak pernah merasa berdosa dan bersalah jika berbuat salah. Sikapnya santai saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa padahal di hati saya sudah sakit sekali. Bagaimana dengan hal seperti ini menurut Bapak dan Ibu, dan bagaimana saya menyelesaikannya? Terima kasih. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa kalau kita kalau saya maafkan terus nanti dia tidak terasa, ya dia pikir itu sebuah kebenaran, dia tidak tahu kesalahannya dan sebagainya. Nah, tapi sekali lagi bahwa itulah yang terjadi memang, ya itulah yang terjadi. Kalau kita marah supaya dia tahu rasa, kalau saya maafkan nanti dia tidak terasa dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita pun melakukan kesalahan, tidak ada orang yang lebih benar daripada orang lain. Suami kita punya kelemahan, kita juga punya kelemahan. Makanya kan begini, ada istilah jadilah orang yang pemaaf. Orang yang pemaaf artinya orang yang mudah memaafkan. Ya, memaafkan itu apa? Memaafkan kesalahan. Ya, pasti karena orang itu melakukan kesalahan kita maafkan. Tidak pernah kita memaafkan apa? Memaafkan kebaikannya, tidak pernah. Yang namanya memaafkan selalu kesalahan. Dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mengasihi kita acap kali menyakitkan. Lu dia mengasihi, mencintai aku kok melakukan kesalahan, menyakiti aku. Nah, kenapa diulang lagi? Nah, tapi itulah realita. Karena itulah saya katakan, terimalah. Ya, tentu bukan berarti tidak ada waktu untuk membicarakan. Kalau ada waktu yang baik, ayah, ibu, bagaimana kalau lain kali jangan seperti ini dan sebagainya. Demikian Mas Anton. Baik, saya pilihkan kembali pertanyaan atas nama Agatha dari Banyumas nih Pak Yus. Ya. Saat malam Harmoni Keluarga. Selamat malam. Saya merencanakan minta maaf sembari memberi kejutan. Namun respon istri malah tidak senang dan tetap saja marah. Sehingga buyarlah surprise yang sudah saya siapkan. Ya, nyesel sih jadinya karena uang terbuang begitu saja. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu, apa yang perlu saya lakukan dengan sikap istri yang begini? Ya. Saya mendorong lakukan lagi. Ya, kadang-kadang tidak harus dengan barang, ya, tidak harus dengan bunga, ya, tidak harus dengan cincin berlian dan sebagainya. Permintaan secara tulus itu cukup kok ya. Ditambah bunga kalau memang istri romantis ya oke, ya. Tapi permintaan secara tulus, sungguh-sungguh itu sudah sangat menolong. Jadi saya mendorong Bapak cobalah lagi. Ya, kadang-kadang cobalah lagi. Kenapa? Jangan pernah menyesal. Jangan pernah menyesal dan jangan pernah menyerah. Semangat. Baik, tinggal 3 menit Pak Yus, apakah bisa satu pertanyaan lagi?
Satu pertanyaan lagi. Baik, satu pertanyaan lagi saya pilihkan juga dari kota Bali supaya baik, Iya. saya pilihkan pertanyaan sama Made Oka Mustika ya dari Bali. Ya, Namo Buddhaya, saat malam harmoni keluarga. Selamat malam. Cara minta maaf kepada istri seringkali saya lakukan melalui sentuhan fisik, memeluk dan mencium lalu membisikkan kata-kata maaf. Tapi istri merespon tidak perlu romantis-romantis dan sentuh-sentuh dulu untuk minta maaf dan meluluhkan hatiku, begitu kata istri. Nah, enak saja begitu kata istri sudah melukaiku lalu enak saja minta jatah. Salahkah cara saya meminta maaf menurut Bapak dan Ibu? Lalu jika seperti ini apa yang perlu saya lakukan? Terima kasih. Ya, tidak salah sih Pak. Ya, apa yang Bapak sampaikan tidak salah. Sebetulnya kita memeluk dan sebagainya. Nah, tapi sekali lagi bahwa permintaan maaf yang tulus, ya permintaan maaf yang tulus. Dan ketika kita minta maaf, kita juga tidak bisa menuntut bahwa orang yang kepadanya kita minta maaf itu langsung memaafkan, itu juga tidak bisa. Kadang-kadang beberapa orang butuh waktu, butuh beberapa jam, butuh beberapa hari. Nah, terimalah itu. Kita harus menerima. Kita tidak bisa memaksakan bahwa aku sudah minta maaf, kamu harus memaafkan sekarang. Nah, itu kesalahan yang berikutnya. Akan butuh minta maaf lagi. Jadi, jangan menyerah, ya. Kemudian yang pertama, jadilah orang yang pemaaf terlebih dahulu. Ya, jangan pendendam. Kemudian belajarlah minta maaf, kemudian kita bisa saling memaafkan. Dan kita ada momentumnya, ini ada momentumnya. Kita sama-sama akan masuk ke dalam Lebaran Idul Fitri, siapapun bisa diingatkan. Ini momentum kita bersilaturahmi, kita bisa saling memaafkan. Apalagi suami istri harus merupakan tempat yang kaya dengan maaf. Keluarga itu harus tempat yang limpah kaya dengan maaf, saling memaafkan satu dengan yang lain, lalu melupakan, ya melupakan kesalahan. Begitu kita memaafkan, melupakan akan kesalahan yang ada. Kalau toh itu dilakukan lagi, kita masih punya stok maaf. Jadi akhir kata saya ingin sampaikan, jadilah orang yang pemaaf. Seandainya pasangan kita belum minta maaf, kita sudah memaafkan. Belajar. Wah, memang kadang-kadang tidak mudah, butuh waktu, tapi saya yakin kita bisa merajut kembali kehidupan keluarga kita menjadi harmonis. Demikian Mas Arman. Baik, terima kasih Pak Yusir Pindah untuk pencerahannya, untuk sharingnya di kesempatan malam hari ini. Jujur resminya karena waktu jualah program Harmoni Keluarga berakhir di kesempatan malam hari ini. Dan dari studio saya mengucapkan terima kasih buat kebersamaan dari Jujur resminya. Selamat merayakan Hari Raya Lebaran, selamat bermudik, selamat bersilaturahmi dengan orang-orang tercinta bersama dengan keluarga di kampung halaman. Dan kita akan berjumpa lagi di program Harmoni Keluarga di bulan depan, di tanggal 19 Mei 2022, dan di bulan depan kita akan kembali pukul 8 malam ya Pak Is ya. Kita akan kembali di pukul 8 malam dan sekali lagi terima kasih buat kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.